Hibiki terbangun di padang rumput luas dan langsung lari ketakutan mundur karena kelinci bertanduk. Tapi walau sudah melintasi padang rumput luas, dia tetap terus dikejar monster tanpa ampun. Hibiki menatap ke belakang dan melihat status kelinci bertanduk yang muncul otomatis. Dia kembali menatap ke belakang dengan ngeri sambil makin panik mendengar panduan suara sistem di kepalanya. Tiba-tiba kelinci melompat menyerang hingga Hibiki terpaksa jadikan tas tameng miliknya. Namun saat kelinci melompat menyerang lagi, dia akhirnya jatuh kelelahan rebah tanah karena sudah benar-benar kehabisan tenaga. Di tengah hutan, cahaya dari celah daun menyinari Emilia yang menunjukkan reaksi kaget lucu. Lalu saat cahaya dari celah daun bergeser, dia mendadak teriak panik konyol menyadari bahaya. Hibiki panggil sistem bantuan dan dengarkan suara sistem. Setelah panggil sistem bantuan sekali lagi, dia langsung putuskan pakai peta digital untuk mencari jalan keluar dari area berbahaya tersebut. Begitu peta digital muncul, Hibiki sadar jalan berputar yang dia lalui tadi sia-sia saja. Apalagi saat peta digital muncul, membuat dengan tampilan rute ruwet yang membuatnya merasa sangat bodoh. Setelah berjalan santai senja cukup lama, dia langsung berlari temukan jalan raya berbatu. Namun, karena terlalu asik berjalan santai senja, dia malah tersandung dan terjerembab dengan sangat memalukan. Tiba-tiba notif gelar sistem muncul, memperlihatkan tampilan nama gelar barunya. Tapi tepat saat notif gelar sistem itu meredup, seekor monster raksasa muncul di belakangnya dengan aura yang sangat mengerikan. Sang penyelamat menunjukkan pose heroik di batu sementara sistem menyalakan terjemahan otomatis. Setelah mengakhiri pose heroik di batu itu, mereka pun mulai bincang canggung aman di pinggir jalan. Gadis itu mulai tanya keadaan Ramah dan mereka segera sebutkan nama masing-masing. Tapi setelah tanya keadaan Ramah selesai, Hibiki justru bengong saat tatap kuping panjang milik si elf tersebut. Hibiki mendadak teriak kaget antusias karena mengira ini acara cosplay. Namun wajah elf bingung langsung menyambutnya sampai dia berhenti teriak kaget antusias saat berdiri dekat bangkai monster yang mengerikan. Dia pun aktifkan mata penilai hingga muncul deretan status rinci milik Emilia. Lalu setelah aktifkan mata penilai lebih dalam, Hibiki langsung tertegun tahan kaget saat melihat usia asli gadis itu. Seketika wajah pucat kaku Hibiki terlihat jelas saat Emilia mulai jelaskan horor monster tadi. Membuat wajah pucat kaku itu makin parah karena dia berkeringat dingin ketakutan membayangkan nasibnya. Saat muka terjepit gemas dalam pelukan, Hibiki membuat elf shock berat setelah mengaku umurnya 16 tahun. Hingga akhirnya mereka bisa duduk tenang santai membicarakan semuanya dengan jujur. Hibiki mulai menunjukkan gaya bicara dewasa saat menerima tawaran makan senyum dari Emilia. Lalu dengan gaya bicara dewasa, dia pun menutup malam itu dengan minum teh damai bersamanya. Hibiki mulai cerita panjang lebar soal asalnya dari Jepang. Tapi senyum Emilia mendadak kaku karena sama sekali nggak tahu tempat itu. Di situ dia sadar kalau dunianya sudah benar-benar tertinggal jauh. Melihat Hibiki yang tampak linglung, Emilia berjanji bakal melindunginya dan langsung memasang bola sihir hijau sebagai alarm. Hibiki cuma bisa membungkuk berterima kasih sambil menyiapkan diri untuk tidur di bawah penjagaan ketat. Saat Hibiki sudah terlelap pulas, Emilia sempat menatap penasaran ke arah seragam sekolahnya yang terlihat asing banget. Meski masih menyimpan tanya, si elf cantik ini akhirnya ikut memejamkan mata menyambut malam yang makin larut. Pikiran Hibiki melayang ke masa lalunya di kafe bareng Amane. Suasana hangat, aroma kopi, dan omelan temannya itu terasa sangat nyata dan bikin dia rindu. Candaan berlanjut saat Hibiki mulai bergaya sangat dewasa di depan Kyoko yang cuma bisa tersenyum manis. Teman-temannya malah makin semangat meledeknya, sampai Amane refleks menutupi dada karena melihat tingkah konyol pemuda itu. Taiki terus menggoda betapa populernya Hibiki di mata wanita dewasa, tapi dia malah menunjukkan wajah polos kebingungan. Dia tetap menepis semua tuduhan itu meskipun mbak-mbak minimarket selalu melempar senyum ramah padanya. Tawa ceria itu seketika terputus saat Hibiki berjalan menyusuri lorong sekolah di hari terakhir. Begitu tangannya membuka pintu kelas, cahaya ajaib langsung menyergap dan muncul tulisan sistem dunia yang mengubah hidupnya selamanya. Lamunan itu buyar saat Hibiki terbangun dengan linglung dan mendapati ponselnya mati total. Matanya langsung membelalak melihat bola cahaya sihir yang melayang di dekat Emilia yang sedang tertidur pulas. Setelah takjub melihat keajaiban sihir itu secara langsung, rasa rindu rumahnya perlahan terganti oleh rasa penasaran. Sambil duduk termenung sendirian, Hibiki memberanikan diri membuka layar status untuk mengecek kemampuan yang dia punya sekarang. Rahangnya nyaris jatuh saat membaca kalau dia cuma punya status penilai sementara dengan kemampuan tempur 0 besar. Karena pusing memikirkan nasib di dunia berbahaya ini, dia pun memilih untuk segera kembali rebahan saja. Pagi harinya Emilia yang baru bangun dan sedang meregangkan badan langsung membeku saat melihat Hibiki. Pipi sang elf mendadak merona merah karena tersadar dia baru saja nekat menghabiskan malam berduaan dengan seorang pria asing.
Tepat saat Emilia sedang melamun kesepian, sapaan ramah Hibiki membuatnya tersentak kaget. Tanpa dosa, pemuda itu malah memuji ukuran dadanya, bikin suasana romantis pagi itu hancur seketika. Setelah benjol-benjol akibat pukulan tadi, Hibiki berjalan menyusuri hutan sambil terus menatap waspada ke arah pepohonan. Emilia pun melempar pujian karena mengira pemuda itu sangat peka terhadap aura monster yang bersembunyi di sana. Tapi saat Hibiki mengaku cuma pakai skill peta dunia, Emilia langsung berhenti mendadak dengan wajah tak percaya. Skill tingkat legenda itu dianggap remeh olehnya. Padahal di dunia ini kekuatannya benar-benar sangat luar biasa. Emilia langsung mendekat dan berteriak kencang di depan wajah Hibiki karena kesal skill legendaris itu dianggap sepele. Dia terus menatap penuh intimidasi agar Hibiki sadar betapa berharganya kemampuan luar biasa yang dia miliki sekarang. Hibiki cuma bisa berkeringat dingin melihat kemarahan elf itu sambil mencoba memahami sistem bantuan yang muncul di depannya. Ternyata grafis informasi itu menjelaskan secara serius kenapa profesi petualang di dunia ini benar-benar sangat berbahaya. Emilia tersenyum cerah, tapi kata-katanya pedas banget, sampai-sampai Hibiki merasa tertusuk panah imajiner tepat di hatinya. Pemuda malang itu langsung terkapar kena mental setelah diejek tidak punya akal sehat oleh teman barunya yang sangat cantik. Tapi saat Hibiki bertanya dengan tulus apakah mereka sekarang berteman, wajah kesal Emilia langsung melembut kaget. Elf itu mendadak heboh, penuh antusias karena akhirnya punya rekan setelah sekian lama berpetualang sendirian di tengah hutan. Suasana haru itu buyar saat Hibiki mendeteksi seekor kelinci langka di petanya. Emilia yang matanya langsung berubah jadi simbol koin, segera menyeret Hibiki berlari kencang demi mengejar tanduk berharga yang nilainya sangat mahal. Untuk mendekati target, Emilia segera merapal sihir persembunyian yang membuat Hibiki terpukau melihat keajaiban di depan matanya. Mereka memadukan analisis peta dan sihir ilusi agar bisa menyergap kelinci yang sangat waspada terhadap pergerakan musuh. Emilia menjelaskan kalau Hibiki sangat cocok jadi pendukung di belakang, tapi wajahnya mendadak memerah panik saat tak sengaja mengajak Hibiki satu tim selamanya. Dia pun berteriak menyangkal sambil menahan rasa malu yang sangat luar biasa. Dalam khayalannya, Emilia membayangkan Hibiki bakal memujanya setinggi langit kalau dia berhasil mendapatkan tanduk itu. Ambisi konyol ini malah membuat wajahnya jadi terlihat menyeramkan, sampai-sampai Hibiki merasa ada aura kegelapan keluar dari tubuhnya. Sementara si kelinci asik makan tanpa curiga, Hibiki cuma bisa menghela napas pasrah melihat keserakahan teman elfnya itu. Tapi dia tetap terpukau saat Emilia mulai menarik busur sihir roh dengan tatapan mata yang sangat fokus. Sayangnya, serangan terkuat itu meleset jauh dan membuat Emilia terkapar putus asa di tanah. Melihat itu, Hibiki mulai memutar otak mencari strategi cerdas untuk menutupi batas kekuatan sihir teman elfnya yang baru saja gagal total. Setelah menemukan titik lemah musuh lewat sistemnya, Hibiki dengan berani mengajukan diri jadi umpan, meski Emilia melarangnya dengan cemas. Pemuda itu yakin kalau kelinci tersebut tidak akan bisa menghindar saat sedang melancarkan serangan fisik jarak dekat. Sesuai rencana, tembok perangkap muncul untuk memojokkan target, sementara Hibiki malah rebahan santai buat memancing amarah si kelinci. Saat hewan itu menyerang membabi buta, Emilia sudah bersiap membidik dari tempat persembunyiannya dengan napas yang tertahan. Strategi beresiko itu berhasil sempurna, dan Hibiki tersenyum puas melihat musuhnya tumbang di depan mata. Tak lama kemudian, rentetan notifikasi sistem muncul bertubi-tubi karena levelnya mendadak naik drastis berkat pembagian poin pengalaman dari hasil perburuannya. Hibiki sempat ragu dengan kontribusinya, tapi Emilia dengan ramah menjelaskan kalau peran pendukung sangatlah krusial dalam tim. Penjelasan itu membuat Hibiki sadar kalau kecerdasannya dalam menyusun taktik memang pantas diganjar dengan kenaikan level masif. Begitu senangnya mendapatkan harta berharga, Emilia merayakan kemenangan itu dengan sangat heboh, sampai kancing bajunya melesat terbang. Namun tanpa mereka sadari, sosok pengawas misterius bernama Eiffel sedang memantau mereka dari kejauhan sambil tersenyum penuh arti. Begitu Eiffel berangkat melakukan misi spesialnya, Hibiki dan Emilia akhirnya sampai di depan panorama megah benteng Rowell, di mana Emilia langsung memakaikan jubah besar agar identitas Hibiki nggak mencolok perhatian warga. Karena pakaian aslinya terlalu aneh buat dunia ini, Hibiki cuma bisa pasrah menyusuri kota sambil mohon ke sistem supaya penyamarannya berhasil, meski wajahnya kelihatan sangat terkejut melihat keindahan sekelilingnya. Tapi langkah Hibiki agak berat karena jubahnya kegedean. Sementara itu, Emilia malah tersenyum licik sambil membayangkan tumpukan yen yang bakal mereka dapatkan lewat bantuan perhitungan otomatis dari panel sistem bantuan.
Jantung Hibiki nyaris copot saat tahu nilai koinnya setara jutaan yen. Apalagi Emilia memperingatkannya soal perampok kejam yang selalu mengintai di sekitar gedung guild petualang yang suasananya sangat ramai. Tepat saat mereka masuk, penampilan Hibiki yang mungil langsung dipandang sebelah mata oleh para preman lokal. Untungnya ada Jade, petualang veteran berzira mengkilap yang justru menyambut mereka dengan sebuah senyuman ramah. Karena suasana mulai memanas, Jade langsung melerai ejekan para petualang pria tadi dan menunjuk mereka supaya jangan cari gara-gara. Sementara Hibiki cuma bisa memasang wajah datar komedi menanggapi keributan tersebut. Nggak lama setelah itu, Emilia langsung memimpin jalan untuk menemui Jewel si wakil ketua guild demi privasi karena barang yang mereka bawa terlalu berharga kalau cuma dibahas di tengah lobi terbuka. Tubuh Hibiki membeku saat melihat raksasa bernama Balls, sang ketua guild yang otot punggungnya sangat menonjol dan punya tatapan yang benar-benar mengintimidasi siapa saja yang berani masuk ke ruangannya. Akibatnya, proses negosiasi jadi terhambat karena Balls malah asik pamer pose binaraga di sepanjang lorong, membuat Jewel cuma bisa menghela napas panjang melihat kelakuan narsis bosnya yang sudah di luar nalar. Yang gak disangka, Hibiki bukannya takut, tapi malah matanya berbinar kagum melihat otot Balls. Hal itu bikin ego sang ketua guild makin melonjak sampai dia nekat berpose ganda di depan semua orang. Karena sefrekuensi, Hibiki mulai memanggilnya kakak, dan mereka asik berbagi tips binaraga konyol, sampai Jewel merasa sangat lelah, karena tujuan utama mereka malah benar-benar terlupakan oleh tingkah bodoh para pria. Dampaknya, Hibiki berakhir menggigil kedinginan setelah kena semprotan air Emilia. Tapi ajaibnya, panel sistem justru melaporkan kalau dia baru saja mendapatkan skill sihir baru berkat serangan air yang dia terima tadi. Begitu suasana mulai tenang, Balls yang wajahnya memerah karena malu langsung menawarkan 400 koin emas untuk tanduk langka tersebut, sambil menunduk cemas menunggu jawaban dari Emilia yang sedari tadi mengamatinya. Mata Hibiki langsung berputar senang, tapi Emilia justru memasang tatapan dingin dan mengeluarkan aura ungu menakutkan, karena harga itu dianggap masih terlalu murah bagi pedagang licik seperti dirinya yang haus keuntungan. Tanpa ampun, Emilia menuntut harga 2 kali lipat, sambil tertawa licik bikin Balls keringat dingin karena diancam kalau barangnya bakal dijual ke guild sebelah jika permintaannya nggak segera dituruti oleh sang ketua. Karena anggaran markas jadi jebol gara-gara tawar-menawar tadi, wajah Balls langsung membeku kaget saat Jewel memberinya hukuman potong gaji besar-besaran, sementara Emilia malah melayang bahagia membayangkan tumpukan emas yang melimpah. Sambil memegang gagang pintu, Jewel yang sudah habis kesabaran langsung mengusir para pria keluar ruangan dan menutupnya rapat-rapat supaya dia bisa kembali bekerja tanpa gangguan para binaraga konyol yang menyebalkan. Akibatnya, Balls cuma bisa terduduk lesu di lantai dingin, meratapi nasib dompetnya. Sangat kontras dengan Emilia yang matanya masih berbintang-bintang karena merasa sangat bersemangat setelah berhasil memeras habis seluruh isi brankas guild. Di sisi lain, Hibiki yang sedang duduk sendirian tiba-tiba dikejutkan oleh panel hijau sistem yang menyatakan kalau masa tutorial resminya sudah berakhir, bikin ahoge di kepalanya berdiri tegak karena merasa sangat bingung. Rupanya selama ini dia dilindungi oleh kekuatan ilahi, dan tepat saat Hibiki bergumam terima kasih, sebuah suara misterius langsung menyahut dari kegelapan hingga membuatnya menoleh dengan ekspresi yang sangat waspada ke sekeliling. Akhirnya sosok pelindung itu pamit dengan senyuman dan meninggalkan Hibiki yang masih tertegun lesu. Untungnya lamunan itu buyar saat Emilia datang dengan wajah ceria sambil membawa hasil panen 700 koin emas mereka. Tepat setelah mendengar suara misterius itu, Meatre mendadak datang menyerahkan surat tugas penting yang memaksa Emilia harus pergi, sehingga dia terpaksa memutus bimbingan langsungnya dan meninggalkan Hibiki sendirian dalam situasi yang membingungkan. Hibiki cuma bisa terdiam membeku menatap kosong punggung mentornya. Sementara di sisi lain, Yvel nampak kecewa berat sambil menutup matanya setelah gagal menemukan apa yang dia cari saat menjelajahi isi dalam gua. Karena nggak mau berlarut-larut dalam kegagalan, Yvel langsung beranjak pergi mencari lokasi lain. Sedangkan Hibiki mencoba tersenyum meyakinkan Emilia seolah semua bakal baik-baik saja, meski sebenarnya hatinya merasa sangat berat untuk berpisah. Hibiki pamer pemahaman sistem quest buat membuktikan kemandiriannya. Sampai akhirnya langkah Emilia terhenti dan dia berbalik untuk memberikan sebuah pesan penutup yang sangat penting sebelum mereka benar-benar melanjutkan perjalanan masing-masing. Sebagai bentuk tanggung jawab, Emilia menyerahkan selembar peta penginapan aman buat tempat tinggal sementara Hibiki, sambil sesekali mengedipkan matanya dengan ceria agar suasana perpisahan mereka nggak terasa terlalu suram dan menyedihkan.
Tapi bukannya sedih, Hibiki malah iseng menggoda soal kancing baju Emilia yang terbuka. Sontak saja, wajah peri cantik itu memerah padam karena malu, sebelum dia akhirnya berlari menjauh dengan perasaan yang campur aduk. Akibat berlari membabi buta sambil menahan malu, Emilia malah menabrak tubuh Eiffel dengan sangat keras, sampai gadis ungu itu terkapar lemas di tanah, sementara Hibiki cuma bisa menonton kepergian mereka dari kejauhan sana. Emilia minta maaf dan tak sengaja membocorkan rute ke kerajaan Elf, bikin insting Eiffel langsung menyala karena merasa tujuannya sudah ada di depan mata sekarang, berkat bantuan informasi dari gadis ceroboh itu. Setelah sampai di kamar penginapan, realita dunia baru langsung memukul mental Hibiki saat daya ponselnya padam total, memutus satu-satunya ikatan terakhir yang dia miliki dengan dunia asalnya di masa lalu yang sangat jauh. Pikirannya pun melayang ke masa lalu saat dia tertipu informasi palsu soal portal pulang yang ternyata cuma pub malam, hingga membuatnya merasa makin terisolasi dan putus asa di benua asing yang tidak dikenalnya. Lamunan sedih itu akhirnya buyar saat Tanya, si pemilik penginapan, mengetuk pintu dan masuk untuk mengecek kondisinya. Interupsi ramah itu memaksa Hibiki buat kembali menjejakkan pikirannya di dunia nyata yang harus dia hadapi. Panggilan makan malam justru mengingatkan Hibiki kalau saldo uang sakunya sudah kritis, memaksanya segera membuka panel sistem demi mencari cara agar tidak mati kelaparan sebagai pengangguran di tengah kota asing yang kejam. Walau sempat jengkel membaca deretan gelar lelucon di statusnya, Hibiki mendadak menemukan fitur asimilasi buku kedokteran ajaib yang memberinya cercah harapan baru untuk merubah nasibnya dari orang cacat kemampuan menjadi seorang tabib hebat. Peringatan sistem soal rasa sakit luar biasa saat instalasi ilmu sempat membuatnya ragu. Tapi demi bertahan hidup, dia akhirnya nekat mengiyakan eksekusi tersebut sambil membiarkan buku medis itu terbang dan menyatu dengan tubuhnya. Tepat saat roh Hibiki nyaris copot tersiksa sinar biru pengetahuan, rute perjalanan Emilia justru berlangsung sangat santai, sambil sesekali meladeni godaan receh dari Eiffel yang terus mengikutinya di sepanjang jalan raya yang damai. Ketenangan itu terbelah saat maid bermata menyala bernama Stelia datang menjemput, yang langsung saja diserbu pelukan rindu oleh Emilia hingga membuat Eiffel nampak kebingungan melihat kedekatan mereka berdua yang sangat akrab sekali. Karena nggak suka dengan aura intimidasi dari pelayan itu, Eiffel dengan usil memprovokasi Stelia dengan cara memeluk lengan Emilia erat, seolah ingin menegaskan posisinya di depan sang maid yang nampak sangat protektif itu. Beberapa hari kemudian, Hibiki akhirnya bangkit sepenuhnya dengan perbekalan tempur pemula dan mulai melangkah menyusuri kota demi mencari pekerjaan. Tapi dia belum tahu kalau tantangan yang sebenarnya baru saja akan dimulai sekarang. Baru saja mulai melangkah mencari kerja, Hibiki mendadak dikejutkan oleh ksatria yang membopong Jade dengan tubuh bersimbah darah. Hingga Jewel menyampaikan kabar buruk bahwa kondisi sang pasien sudah sangat kritis. Karena penyembuh utama guild sedang tidak ada di tempat, Hibiki memberanikan diri menawarkan bantuan, meski ksatria berambut pirang itu menatapnya penuh keraguan, seolah tidak percaya pada kemampuan seorang pemuda amatir. Tapi setelah mendapat izin, terpaksa Hibiki langsung mendekati Jade dan mengaktifkan skill buku medisnya, hingga ia menemukan adanya racun langka mematikan yang tersembunyi di balik luka-luka luar yang sangat mengerikan tersebut. Mendadak wajah Hibiki pucat pasi saat melihat panel sistem yang meminta jumlah mana sangat besar, jauh melampaui kapasitas energi miliknya yang masih sangat rendah untuk saat ini. Begitu Jewel menggelengkan kepala, tanda tak ada penyembuh lain, sistem memberikan jalan keluar berupa skill kontrak yang memungkinkan Hibiki untuk mengumpulkan seluruh cadangan mana dari orang-orang di sekitar aula guild. Hibiki mulai menyerap energi dari rekan-rekan Jade hingga tubuhnya bercahaya terang. Namun karena masih belum cukup, Jewel akhirnya maju menawarkan diri untuk memberikan sisa mana miliknya agar proses penyembuhan berhasil. Berkat tambahan mana dari Jewel, mata Hibiki langsung berpendar merah dan ia merapal sihir tingkat tinggi yang memicu ledakan energi biru besar untuk menetralkan seluruh racun yang ada di dalam tubuh Jade. Keajaiban itu membuahkan hasil manis. Tapi tepat setelah Jade terselamatkan, tubuh Hibiki langsung ambruk seketika karena kelelahan ekstrem hingga ia terbawa ke dalam mimpi masa lalu yang sangat asing. Lamunan itu buyar saat Hibiki terbangun di atas sofa hitam dan langsung berteriak kaget melihat notifikasi hadiah poin pengalaman dalam jumlah sangat besar yang baru saja diberikan oleh sistem kepadanya. Saat dia asik menarik kegirangan, Jewel masuk ke ruangan dan mendadak membungkukkan badannya sangat dalam, sebagai tanda terima kasih tulus karena Hibiki sudah menyelamatkan nyawa kerabat dekatnya tersebut dengan cara ajaib. Meskipun Hibiki mencoba bersikap rendah hati dan menjelaskan kontribusi kerja tim mereka, suasana hangat itu mendadak berubah menjadi tegang saat wajah Jewel kembali terlihat sangat serius dan menatapnya dengan sangat dingin.
Tapi yang nggak disangka, Jewel memperingatkan bahwa kekuatan langka Hibiki bakal mengundang banyak orang jahat, sehingga dia menyarankan Hibiki untuk segera merekrut anggota parti pelindung agar dirinya tetap aman. Meski awalnya ingin mandiri, Hibiki akhirnya sadar akan kelemahan bertarungnya, dan matanya langsung terbuka lebar saat Jewel memberikan usulan cemerlang untuk menyewa seorang bodyguard tangguh yang akan melindunginya nanti. Hibiki langsung meluncur ke markas makelar aneh bernama Debbie demi mencari pengawal tangguh. Debbie menyambut dengan bungkukan sopan dan antusias tinggi, sampai akhirnya memamerkan barisan pengawal berotot yang badannya sebesar binaragawan. Tapi Hibiki cuma bisa merenung ragu sambil memejamkan mata saat melihat angka MP merah yang melayang payah. Merasa tawaran itu tak masuk standar, dia mendadak kebingungan mendengar bisikan misterius dari sistem. Akibatnya, Hibiki pun berjalan menyusuri lorong mewah, diikuti Debbie yang tersenyum aneh seolah memujanya. Dia menoleh penuh curiga karena merasa risih, apalagi setelah melihat status konyol pria itu yang bikin wajahnya mendadak jijik. Debbie pun nekat menawarkan budak buangan paling berisiko demi mengikat Hibiki. Begitu disetujui, makelar itu langsung melengkungkan punggungnya saking gembiranya mendapat kesepakatan gila. Tanpa membuang waktu, Debbie langsung memimpin jalan ke arah penjara bawah tanah yang suasananya gelap dan sangat kumuh. Hibiki sempat gemetar ketakutan dan refleks melangkah mundur saat melihat siluet serigala raksasa. Sambil menjelaskan alasan penahanan mereka, Debbie memancing kemarahan sang serigala yang langsung memamerkan taring tajamnya. Hibiki cuma bisa mematung dengan keringat dingin yang mengucur deras melihat gadis kecil di sana memeluk pelindungnya. Karena bingung melihat data status yang kosong melompong, Hibiki mendadak dapat ide jenius untuk meretas sistem. Matanya berbinar saat rentetan teks hijau mulai muncul merinci semua rahasia kekuatan tersembunyi yang terkunci rapat. Setelah momen konyol itu, Hibiki terbelalak kaget saat melihat status asli serigala itu ternyata sangat heroik. Tapi tak lama kemudian, dia membeku melihat ngerinya rincian rantai kutukan yang menyiksa tubuh sang pahlawan. Nggak cuma itu, Hibiki makin nanar saat membaca gelar Sage Suci milik Lilian yang kini sudah ternoda kutukan. Rasa iba yang mendalam memaksanya memeras otak demi merangkai strategi nekat untuk menyelamatkan mereka. Mendadak Dewa Pirang muncul memberikan restu lewat skill penawar gaib di sistem. Hibiki pun langsung tersenyum mantap karena sudah menemukan cara jitu mengubah nasib. Begitu urusan dengan makelar beres, Hibiki langsung membawa tawanannya menjauh ke belantara hutan yang mendung. Dia menebar senyum mencurigakan yang justru membuat para tawanan itu merasa sangat was-was akan apa yang terjadi. Seketika itu juga, Claude mulai berkeringat cemas karena mengira dirinya ditipu. Tapi Lilian justru menatap Hibiki dengan penuh keyakinan. Gadis kecil itu bersedia mengorbankan sihirnya demi menyelamatkan nyawa sang serigala pelindung. Tanpa ragu, Lilian membentak galak sang serigala agar berhenti memprotes dan segera menerima bantuan Hibiki. Begitu mereka bersepakat, cahaya emas kontrak langsung membungkus tubuh Hibiki yang mulai berlutut menyiapkan mantra penyembuhan. Berbekal energi meluap dari sang Sage cilik, Hibiki merapal sihir pemulihan tingkat tinggi. Seketika pilar cahaya masif meledak dan sukses menghancurkan seluruh rantai kutukan yang selama ini menyiksa mereka berdua hingga tuntas. Claude mengaum keras meluapkan kelegaannya setelah terbebas. Sementara Lilian langsung berlari kencang memeluknya erat-erat sambil menangis haru karena penderitaan panjang mereka akhirnya benar-benar berakhir sekarang. Meski sudah bebas, Claude mengepalkan tangan karena merasa ada yang salah. Hingga keringat dingin mengucur deras saat Hibiki bilang kalau sebenarnya masih ada sisa kutukan mematikan di tubuhnya. Demi memulihkan kekuatan penuh rekannya, Hibiki mulai merapal sihir pemurni yang bikin Claude bergumam takjub. Tiba-tiba saja belenggu rantai sihir hitam yang mengerikan muncul menyelimuti seluruh tubuh sang manusia serigala. Lilian gemetar ketakutan melihat Claude mengerang kesakitan, sementara Hibiki mendatangkan gunting raksasa dari langit untuk segera memotong rantai kutukan yang menyiksa tersebut dengan kekuatan sihir pemutusnya. Sayangnya, begitu pilar cahayanya padam, Hibiki justru memprotes kesal pada sistem Sapochan karena cuma satu rantai yang hancur. Padahal, Claude sendiri sudah merasa tenaganya kembali meluap luar biasa sekarang. Tersentuh karena jiwanya telah diselamatkan, Claude langsung berlutut hormat dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia menceritakan masa lalunya yang kelam sebelum akhirnya menawarkan sumpah setia seumur hidup kepada Hibiki. Hibiki sempat ragu, tapi akhirnya mengizinkan upacara itu setelah mempertimbangkan saran dari sistemnya. Mereka pun mulai berdialog serius soal kontrak magis yang bakal mengikat takdir mereka secara permanen mulai saat ini. Demi Claude, tangan Hibiki mendadak diselimuti api keemasan yang berkobar terang.
Dia merapal sumpah suci dengan penuh rasa syukur karena punya rekan yang sangat bisa dipercaya dalam timnya. Claude melantunkan ikrar setianya dengan mantap, menunggu konfirmasi dari tuannya hingga Hibiki menyentuhkan pedang bercahaya ke bahunya. Seketika itu juga, awan mendung di langit langsung tersingkap dan berubah jadi cerah. Muncul simbol spiritual di kulit mereka berdua yang menandakan kontrak telah sah. Hibiki pun memeluk rekan barunya itu sambil tersenyum tulus, meminta agar Claude memanggilnya nama saja tanpa embel-embel tuan. Sementara itu di tempat lain, seorang bangsawan elf bernama Emalia terlihat menuruni bukit dengan santai. Karena merasa lelah, dia tiba-tiba mengusulkan untuk berendam di pemandian air panas yang ada di dekat sana. Stelia langsung pasang wajah serius dan melarangnya keras-keras. Dia mendadak paranoid soal keamanan majikannya kalau harus mandi di tempat terbuka pegunungan yang sangat rawan akan serangan musuh tidak terduga. Setelah perdebatan para elf itu selesai, fokus kembali ke Hibiki yang sedang memimpin timnya berjalan. Dia menyadari sisa kutukan Claude belum hilang total, makanya dia minta bantuan tambahan energi pada rekan-rekannya. Permintaannya dikabulkan dengan ceria oleh Lilian, hingga sistem kontrak berbagi pun aktif secara otomatis. Hibiki sampai melongo kaget karena status pribadinya ikut meningkat drastis, membuat Claude menatapnya dengan penuh rasa curiga. Hibiki yang panik akhirnya keceplosan bicara dengan roh panduannya soal skill tutorial sakti miliknya. Claude yang mendengar hal itu langsung terbelalak kaget, menyadari kalau kekuatan tuannya ini memang berasal dari dimensi lain. Claude mulai mendeduksi asal-usul Hibiki dan menjelaskannya pelan-pelan kepada Lilian yang masih polos. Mereka sadar kalau perjalanan panjang melintasi dimensi baru saja dimulai sekarang untuk menyingkap semua misteri tersebut. Lanjut dari misteri dimensi tersebut, Claude menceritakan fakta kalau kemampuan tutorial milik Hibiki bukan kekuatan sembarangan. Sambil dahi berkerut, dia menjelaskan bahwa Chief God sampai mandi keringat di tahtanya karena mengorbankan banyak hal demi Hibiki. Obrolan makin berat saat Lilian tiba-tiba tertunduk dengan aura gelap menyelimuti tubuhnya. Hibiki yang awalnya santai langsung naik pitam dan menunjuk ke langit setelah Claude mengungkap masa lalu kelam di balik efek kutukan kekuatan gadis itu. Akibat amarah Hibiki, sesosok dewi bernama Mazin mendadak muncul dari langit dengan tatapan super tajam. Hibiki mendongak penuh curiga, tapi dewi ini justru memberinya panduan sakti melalui telepati yang terdengar sangat jernih di dalam kepalanya. Claude sampai menangis terharu melihat Mazin menyiksa rekannya, padahal sang dewi cuma ingin melampiaskan emosi. Hibiki yang melihat itu hanya bisa memberikan tatapan datar yang sangat lucu. Dampak dari kekacauan sistem itu, Claude mendadak membeku jadi es dan membuat Hibiki panik luar biasa. Di bawah pengawasan Mazin, Hibiki akhirnya nekat merapal sihir hitam legam secara mandiri untuk menyelamatkan situasi yang sangat genting itu. Begitu asap sihir menghilang, muncul sosok Vene yang langsung dipeluk erat oleh Lilian sampai megap-megap. Pemandangan itu rupanya memicu api cemburu di hati Claude, hingga aura hitam mulai merambat keluar dari sekujur tubuh kekarnya itu. Kecemburuan Claude makin meledak saat Hibiki asik mengelus kepala Vene yang menggemaskan. Karena merasa terabaikan, Claude langsung mengaum histeris dengan mata merah menyala, benar-benar tidak rela perhatian tuannya harus terbagi ke makhluk baru yang menyebalkan itu. Sementara itu di tempat lain, Emalia dan dua elf lainnya sedang asik berendam santai di pemandian air panas. Emalia mencoba menawarkan bantuan sambil tersenyum lebar, tapi Ivel justru menolaknya mentah-mentah dengan raut wajah yang sangat dingin. Walau sempat merana sampai wajahnya memerah karena gagal akrab, kegigihan Emalia akhirnya membuahkan hasil manis. Ivel yang tadinya terus merenung diam, tiba-tiba memberikan senyuman tulus yang sangat cantik, membuat suasana di pemandian air panas itu menjadi hangat. Begitu Ivel akhirnya menerima persahabatan Emalia dengan senyum tulus, perhatian kita beralih pada Hibiki yang sedang menemani teman-temannya mencari perlengkapan tempur baru. Claude dengan semangat memamerkan zirah dan tombak perak pilihannya. Tapi di balik kegagahan zirah itu, Claude mengaku hanya memilihnya supaya tidak kegerahan saat bertarung nanti. Sambil Claude curhat, pemilik toko mulai sibuk menghitung total belanjaan mereka dengan senyum yang sangat lebar. Karena harganya sangat fantastis, kaki Hibiki sampai lemas saat menyerahkan koinnya. Meski Lilian merasa bersalah karena sudah merepotkan, Hibiki mencoba menenangkannya, karena bagi dia, keselamatan nyawa rekan tim adalah yang paling utama. Hibiki bahkan menyuruh Lilian memilih tongkat sihir baru, walau dalam hati dia menjerit ngeri melihat sisa koinnya yang semakin menipis. Melihat keakraban itu, Vene mendadak cemburu buta dan mulai merengek hebat.
Makhluk kecil ini tanpa malu menuntut dibelikan kalung permata paling mahal di toko agar tidak kalah saing dengan yang lainnya. Begitu koin emas terakhir Hibiki ludes untuk hadiah mewah itu, Fene langsung mengambil alih kendali penuh. Ia menceramahi mereka dengan sangat serius sebelum memulai latihan sihir dasar yang terasa sangat melelahkan. Fene dengan sombong mengaku sebagai binatang suci utusan dewa yang akan membagikan ilmu hebat. Karena Hibiki terlihat ragu, Fene langsung memberinya kejutan listrik nyata sampai tubuh pemuda itu gemetar hebat kesakitan. Puas menyiksa tuannya, instruktur kecil ini langsung melompat dan menggigit jari Hibiki demi mendaftarkan koneksi sihir secara paksa. Akibat gigitan itu, Fene mulai bisa mengatur aliran kekuatan mereka lewat ilustrasi khusus. Ia menjelaskan konsep sirkulasi sihir dua arah menggunakan grafik rumit agar Hibiki lebih mudah menyerap ilmu di tubuhnya. Sayangnya otak Hibiki malah buntu saat mendengar teori teknis yang membosankan itu. Melihat wajah bingung tuannya, Claude akhirnya berinisiatif memandu secara langsung lewat praktek transfer energi agar lebih mudah dimengerti. Namun niat baik itu malah jadi bencana saat energi raksasa milik Claude meluap tak terkendali dan membanjiri tubuh manusia Hibiki. Yang gak disangka, ledakan energi itu justru membuat pikiran Hibiki melayang ke masa lalu Claude. Di sana, ia mendapati dirinya sedang menatap sesosok wanita elf cantik bernama Anastasia yang tersenyum sangat hangat. Saat berada di tubuh Claude, Hibiki bisa merasakan betapa jantung pria itu berdegup kencang karena sangat terpesona. Rambut perak Anastasia yang bercahaya di bawah sinar bulan benar-benar membuat siapapun terpana melihatnya. Sayangnya, kenangan manis saat mereka belajar dan bertarung bersama harus hancur dalam sekejap. Perang besar tiba-tiba pecah, mengubah kedamaian mereka menjadi genangan darah yang sangat memilukan bagi ingatan terdalam Claude. Hibiki menyaksikan hancurnya kedamaian Anastasia di tengah kobaran api, mendengar raungan pilu Claude yang sangat memekakan telinga, hingga akhirnya ia tersentak bangun dan kembali ke dunia nyata dengan napas memburu. Pikirannya masih kacau sampai-sampai Hibiki merasa tubuhnya berubah jadi manusia serigala yang ganas. Tapi kepanikan itu mereda setelah ia menatap telapak tangannya sendiri yang ternyata masih tetap sangat mungil. Lilian menjelaskan kalau barusan ada insiden kelebihan mana, membuat Claude menunduk dalam-dalam untuk meminta maaf sebelum akhirnya ia kena omel Sapo-chan yang merasa terganggu karena waktu istirahatnya jadi berantakan. Sapo-chan gagal mengorek gosip karena Hibiki terus melamun. Bayangan elf cantik itu terus menghantuinya hingga ia hanya bisa terdiam lesu dengan tatapan yang sangat kosong menatap ke arah luar. Keesokan harinya, Hibiki mulai mempraktekkan ilmu sihir barunya lewat cara yang unik, yaitu menjadi tenaga kebersihan penginapan demi mengasah kemampuan utilitasnya, sembari membantu semua pekerjaan harian yang sedang sangat menumpuk. Sayangnya, keraguan Hibiki sempat memuncak saat sihirnya tak kunjung aktif, namun suasana berubah drastis ketika Claude tiba-tiba masuk dan langsung jatuh terpleset genangan air hingga posisinya terlihat sangat memalukan sekali. Setelah insiden konyol itu, sihir rumah tangga Hibiki akhirnya meledak dan langsung mengkilapkan seluruh lorong penginapan, membuatnya bersorak bangga sambil menunjukkan kusen jendela yang sekarang sudah benar-benar terlihat sangat bening. Melihat lantai yang berkilauan bersih, Rose sang pemilik penginapan tersenyum sangat manis dan menjanjikan tambahan porsi makan malam spesial sebagai hadiah atas kerja keras Hibiki yang sudah memberikan hasil memuaskan. Keesokan harinya, porsi latihan pun ditingkatkan. Namun, karena Hibiki tampak sangat kaku saat memegang pedang berat, Claude akhirnya menyarankan muridnya itu untuk segera mencoba menggunakan busur panah sebagai senjata utamanya. Akibat tembakan yang terus meleset, Hibiki pun tersungkur lemas di tanah, sambil memelas minta waktu istirahat karena telapak tangannya sudah mulai terasa sangat perih dan juga dipenuhi banyak lecet. Tapi ternyata rasa lelah itu tak membuat Claude iba. Sang mentor justru tertawa lebar dan memaksa Hibiki menyembuhkan lukanya sendiri pakai sihir medis agar latihan berat bisa terus berlanjut. Sementara itu, berbanding terbalik dengan penderitaan Hibiki, elf cantik bernama Amalia justru tampak sangat ceria saat memimpin kelompoknya menyusuri lebatnya hutan, seolah pertemuan mereka sebelumnya telah memberikan sebuah semangat baru. Di sisi lain hutan, kelompok Amalia asik berjalan sambil bersenda gurau. Sangat kontras dengan nasib Hibiki yang sekarang harus sibuk mengaduk panci di perkemahan demi menyiapkan makan siang. Karena perut sudah keroncongan, Hibiki langsung meracik sup sayur jamur yang aromanya menggoda. Apalagi Lilian datang sambil melompat girang membawakan bungkusan garam untuk menyempurnakan rasa masakan mereka hari ini. Begitu kuahnya mendidih, Hibiki meminta si kecil Lilian untuk mencicipinya. Seketika wajah gadis itu bersinar terang karena kelezatannya, sebelum akhirnya seluruh hidangan ditata rapi di atas tikar makan.
Tapi saat semua sedang lahap mengunyah, mendadak rahang Hibiki membeku dan wajahnya memucat karena merasa ada sesuatu yang sangat aneh terselip di dalam supnya. Hibiki langsung menyipitkan mata ke arah Claude yang tampak gemetar. Ternyata potongan apel dan jamur di sup itu hancur berantakan karena sang mentor tidak becus memegang pisau dapur. Tak mau direndahkan, Claude malah memamerkan otot lengannya dengan bangga sambil berdalih bahwa keahliannya adalah membedah monster besar, bukannya memotong sayuran kecil yang menurutnya sangat merepotkan itu. Sayangnya, argumen itu dipatahkan dengan senyum sinis Hibiki, membuat sang manusia serigala tersudut sampai air matanya mengucur deras sambil menyalahkan kutukan sihir yang dianggapnya sebagai biang kesialan. Hibiki sempat penasaran soal kutukan itu, tapi dia memilih diam dan lanjut mencuci piring sambil melamun teringat kampung halamannya yang sekarang terasa sangat jauh. Tiba-tiba layar sistem muncul memberikan hadiah keahlian pembersih. Namun senyum girang Hibiki langsung sirna saat alarm radar di peta berkedip merah menandakan ada ancaman yang sangat berbahaya. Hibiki berteriak kencang memperingatkan serangan babi hutan raksasa, membuat Claude segera melesat ke garis depan dengan tatapan tajam serigala untuk melindungi semua orang dan membuktikan kehebatan taringnya. Karena bau amis darah monster itu sangat menyengat, Lilian langsung merapal sihir air dengan pose dramatis hingga bangkai babi hutan tersebut terbungkus gelembung besar agar tidak mengundang predator. Bukannya dipuji, Claude justru tersenyum menyeramkan dan menyeret Hibiki yang ketakutan untuk membedah daging monster itu sebagai hukuman atas ledekannya soal pisau dapur tadi. Sementara itu di bagian hutan lain, kelompok Emalia justru nekat melangkah masuk ke reruntuhan benteng misterius, meski salah satu rekannya sudah merinding ketakutan karena merasakan firasat buruk. Akibat menghirup kabut tebal di dalam, Emalia dan pelayannya langsung terjerat sihir halusinasi. Mereka tampak merona bahagia sambil memeluk tumpukan debu kotor yang dikira sebagai tumpukan emas berkilau. Gadis berambut ungu yang merasa malu melihat tingkah konyol majikannya itu segera mengumpulkan percikan petir di tangannya, lalu meledakkan sihir pembersih mental skala luas untuk menyapu seluruh benteng. Kembali ke perkemahan, Hibiki yang berlumuran darah justru tersenyum optimis karena ingin mencoba kekuatan barunya, membuat Lilian mundur ketakutan melihat sorot mata sahabatnya itu. Tanpa aba-aba, Hibiki menempelkan telapak tangannya ke dada Claude yang kotor, memicu ledakan energi gelembung sabun yang membuat sang manusia serigala itu berputar pusing karena tidak sempat menghindar. Meskipun sihir Hibiki terbukti ampuh menyembuhkan stamina dan membuat kelompoknya puas, suasana jadi suram begitu mereka menyadari koin nyaris ludes gara-gara Claude belanja banyak perlengkapan, padahal Mea cuma bisa pasrah. Miru yang matanya langsung berbinar semangat mengusulkan mereka untuk mengambil pekerjaan di Guild Petualang. Ide itu pun disetujui Claude dengan seringai menantang demi melatih mental bertarung kelompok mereka. Mereka mendaftar sebagai kelompok peringkat F, dan Claude langsung mengambil banyak misi ringan supaya koin cepat terkumpul. Padahal Hibiki sendiri sempat kaget melihat tumpukan dokumen yang harus diselesaikan nanti. Hibiki justru santai saat diperingatkan soal bandit ekor rubah. Dia sangat yakin kelompoknya terlalu miskin untuk jadi incaran penjahat kelas kakap di wilayah ini. Tak lama kemudian, Hibiki mulai mengintai di balik semak sambil membidikkan busurnya dengan presisi ke arah kelinci bertanduk besar. Dia mencoba mempraktikkan kemampuan memanahnya demi menyelesaikan misi pertama mereka. Napas Hibiki tersengal karena kelelahan, tapi senyumnya merekah saat Claude memuji keberhasilannya, apalagi ditambah kedatangan Miru yang membawa hasil panen melimpah dari dalam hutan yang ternyata sangat gelap itu. Suasana jadi heboh ketika Miru melempar sebuah buah berduri yang tiba-tiba meledak menghasilkan warna pelangi, membuat mata mereka terbelalak melihat keajaiban alam yang ternyata cukup berbahaya jika salah pegang. Hibiki tiba-tiba teringat bumi, sampai membuat Miru cemas. Sementara di kejauhan, seorang gadis misterius terlihat sedang menyendiri dengan wajah sangat murung dekat api unggun. Pikiran gadis itu melayang ke masa lalu, saat Ivel yang duduk setia menemaninya menyodorkan sebuah jimat pelacak. Dia ingin memastikan keamanan temannya dengan alat peringatan dini, meski suasananya kacau. Lamunan itu buyar saat adegan kembali ke kota, setelah memperlihatkan si gadis yang menerima jimat dengan senyum manis, padahal sebenarnya dia memiliki sorot mata yang sangat dingin dan penuh tipu daya. Begitu sampai di guild, tumpukan koin hasil kerja mereka membuat resepsionis keringat dingin dan menuduh Hibiki berbuat curang. Sampai-sampai Hibiki harus protes keras karena prestasi mereka dianggap tidak masuk akal. Wajah Hibiki memucat ngeri saat Bals memaksanya latihan ekstrem. Untungnya Claude langsung datang mengadang dan menegaskan kalau dialah satu-satunya guru yang sah untuk melatih Hibiki. Situasi makin panas saat Bals mulai menunjuk dahi Claude sambil mengejek tingkat kecerdasan sang serigala.
Provokasi murahan itu benar-benar meruntuhkan kesabaran Claude yang selama ini berusaha menjaga martabatnya. Akibatnya, Claude langsung menerjang brutal dengan tombaknya. Tapi Balls berhasil menangkis serangan itu lewat tendangan akrobatik, membuat Hibiki hanya bisa membeku menyaksikan pertarungan yang merusak banyak fasilitas kota ini. Hibiki langsung mengaktifkan skill appraisal saat melihat warga lari terbirit-birit, dan seketika tangannya gemetar begitu menyadari bahwa pria yang sedang dihadapi Cloud adalah seorang paladin dengan level 70. Staff Guild yang matanya membara penuh amarah langsung melepaskan sihir es, membuat Claude dan Balls seketika membeku tak berdaya di tembok kota karena sudah merusak fasilitas publik. Namun napas lega mereka hilang seketika saat seorang wanita berteriak kerampokan, menyadarkan Meiya kalau seluruh tas koin milik Hibiki sudah raib dicopet saat mereka semua sedang sibuk menonton keributan. Begitu sadar tas koinnya raib, Hibiki langsung panik mengecek saku bajunya. Sementara Lilian berteriak khawatir karena Joel menduga kalau mereka baru saja menjadi target operasi bandit yang sangat ahli. Lilian pun langsung mencetuskan ide brilian untuk menjebak si pencuri yang mengharuskan Hibiki menyamar jadi gadis cantik demi memancing para bandit keluar saat dia sedang memesan makanan di kafe. Lilian dan Sapo terus memuji betapa sempurnanya penyamaran itu. Tapi di belakang mereka, Claude justru bersiaga dengan kepalan tangan penuh amarah karena tak rela uang hasil kerja keras temannya raib. Lilian menaruh dompet sebagai umpan, tanpa menyadari wanita misterius terus mengawasi Hibiki dengan tatapan tajam sambil tetap tenang menyantap pancake yang disajikan kepadanya. Akibat peringatan Claude, si pelayan kafe itu ketahuan sebagai pencuri yang langsung menyambar dompet umpan, sehingga mereka terpaksa mengejarnya masuk ke ganggang sempit di area kota yang kumuh. Jejak pelarian itu menuntun kelompok Hibiki masuk ke sarang kasino bawah tanah yang gelap, di mana suasana seketika menjadi tegang karena tempat itu dipenuhi oleh gerombolan preman berotot yang mengerikan. Tapi bukannya menyerang, preman-preman kasar itu malah bertingkah lembut dan mencoba menggoda Hibiki, karena penyamarannya sebagai wanita cantik ternyata terlalu meyakinkan bagi para pria yang sedang asyik bermain kartu. Hibiki tidak sengaja menabrak sosok bertudung yang aromanya dikenali Claude, membuat mereka segera membuntuti target mencurigakan itu yang berusaha kabur menjauh dari area kasino. Setelah berhasil memojokkan targetnya, Hibiki melangkah maju dengan penuh percaya diri sambil mendeklarasikan profesinya sebagai appraiser hebat yang mustahil bisa ditipu oleh penyamaran murahan jenis apapun saat itu. Karena rahasianya sudah terbongkar total, sosok itu pun melepas tudungnya dan mengungkap identitas aslinya sebagai Fauna, sang bandit rubah buronan yang memiliki kemampuan transformasi sangat hebat untuk mengecoh korbannya. Namun Fauna justru tertawa mengejek karena ternyata dia sudah berhasil merampok dompet asli Hibiki saat mereka tidak sengaja bertabrakan tadi, membuat rencana jebakan yang sudah disusun Lilian jadi sia-sia. Claude dan Lilian tertimbun reruntuhan, sedangkan Hibiki hanya meronta konyol karena tergantung terbalik saat melihat Fauna berjalan pergi meninggalkan mereka dengan perasaan puas. Niat awal Fauna untuk mengejek korbannya seketika berubah saat dia menyadari kalau gadis bergaun lucu yang sedang tergantung ini ternyata seorang laki-laki, hingga wajahnya memerah karena merasa sangat malu. Karena merasa geli melihat wajah imut Hibiki, Fauna pun menawarkan bantuan untuk melepaskannya dengan satu syarat mutlak, yaitu Hibiki harus menggunakan skill appraisal miliknya demi membantu menyelesaikan masalah rahasianya. Fauna langsung menyodorkan cincin mewah dan kalung mutiara mahal untuk memastikan Hibiki tidak bohong. Sementara pemuda itu serius mengamati setiap detail perhiasan serta belati perak yang ditaruh di depannya. Karena terkesima dengan akurasi penilaiannya, Fauna tersenyum puas sambil memuji kemampuan Hibiki sebelum akhirnya dia mengeluarkan sebuah gelang kayu usang yang terlihat sangat rapuh sehingga membuat Hibiki sempat ragu-ragu. Tatapan Fauna seketika menajam saat mendesak Hibiki secara paksa untuk mengungkap pesan rahasia di sana, membuat atmosfer jadi sangat menekan sementara si rubah mendengarkan penjelasan itu dengan perasaan penuh harap. Fauna menangis terseduh saat teringat masa lalu, menjelaskan gelang itu peninggalan adiknya sambil memejamkan mata rindu dan memberikan senyuman yang sangat pahit. Ternyata adiknya itu buta huruf dan cuma bisa meninggalkan goresan di gelang. Makanya Fauna menunduk sedih sekaligus menatap Hibiki dengan lembut, karena akhirnya ada yang mengerti perasaan adiknya itu. Sambil terus melihat ke arah gelang dengan tatapan sedih, Fauna mulai bertanya tentang asal-usul Hibiki dan memberikan wejangan hangat agar pemuda itu tidak melupakan rumahnya, yang didengarkan dengan sangat hikmat. Setelah sempat merenungi nasib kaumnya, Fauna tersenyum tipis lalu mengembalikan kantong koin hasil curiannya ke meja sebagai tanda damai, dibarengi sebuah nasihat penuh makna sebelum dia benar-benar pergi meninggalkan mereka.
Hibiki membeku kaget. Bahkan sampai sore hari, dia masih diledek oleh pria berotot di alun-alun kota gara-gara bekas bibir yang masih menempel di pipinya. Suasana santai itu berubah tegang saat Aniki menceritakan rumor tentang kelompok pembasmi monster undead, membuat Cloud bertanya lebih detail, sementara Hibiki mulai panik membayangkan kengerian yang akan mereka hadapi nanti. Penjelasan Aniki tentang teror mayat hidup itu sukses membuat Hibiki berkeringat dingin dengan wajah ketakutan. Apalagi saat membayangkan teriakan memilukan dari kastil yang konon sudah dikuasai oleh makhluk-makhluk mengerikan tersebut. Malamnya Hibiki cuma bisa duduk termenung sebelum akhirnya berdiri dengan semangat dan menceritakan isi hatinya kepada Cloud, yang menanggapi pernyataan tekad untuk mencari Sage Agung tersebut dengan senyuman yang sangat bijaksana. Lilian menatap penasaran saat Cloud menceritakan legenda Sage, membuat mereka mengagumi sosok penyihir hebat yang konon menguasai rahasia penciptaan dunia itu. Begitu Hibiki mengungkap rahasia besar kalau dia ingin pulang ke dunianya, Lilian mendadak merasa sangat sedih dan hampir menangis, hingga membuat Hibiki panik mencoba menenangkan gadis kecil yang tampak sangat terpukul itu. Sambil memejamkan mata lelah karena menyadari beban batin rekannya, Cloud yang wajahnya penuh pikiran akhirnya bersumpah setia untuk terus melindungi Hibiki sampai tujuannya tercapai, demi menghilangkan rasa bersalah yang sedang menyergapnya. Sementara Hibiki menatap penuh syukur di penginapan, di sisi lain terlihat dua wanita sedang berada di tengah hutan, di mana Emalia mulai bercerita dengan sangat serius mengenai firasat buruk yang dia rasakan. Wajah Emalia menajam saat mengingat pesan Ro, membuat si gadis biru kaget dan langsung bertanya tentang lokasi hutan Rowell yang kabarnya sedang terancam bahaya. Tanpa menunggu lama, gadis itu segera berpamitan dan berjalan menembus gelapnya malam dengan tatapan penuh determinasi, meninggalkan Emalia yang cuma bisa menatap kepergiannya dengan perasaan bingung. Eiffel terus memantau pergerakan mereka melalui cermin sihirnya sembari tersenyum licik. Sementara di sisi lain, Hibiki dan Sapo-chan sibuk berdiskusi serius untuk menentukan arah perjalanan mereka ke lokasi selanjutnya. Cloud menjelaskan betapa mematikannya labirin utara, sampai dia harus menghela napas panjang. Tapi Sapo-chan malah kelihatan antusias banget, yang bikin Hibiki jadi makin bingung dengan situasi berbahaya di depan mata. Saat Hibiki melangkah gontai keluar ruangan, tiba-tiba muncul Aniki raksasa berotot yang langsung memukul dadanya mantap dan menyeret mereka masuk ke dalam hutan demi memulai camp pelatihan yang sangat mematikan. Aniki berteriak sambil pamer otot, bikin Hibiki mandi keringat dingin saat dipaksa mengangkat batu raksasa demi melatih kekuatan fisik di luar batas normalnya. Metode latihannya makin tidak masuk akal karena Hibiki sampai memancing batu menggunakan Sapo-chan yang terikat ketakutan. Sementara dari kejauhan, Lilian hanya bisa mengamati adegan konyol itu dengan tatapan penuh kasihan. Sapo-chan sendiri akhirnya mengaku salut, meski badannya lemas, tapi melihat perjuangan kakaknya yang sangat berat itu justru membuat Lilian tertunduk lesu karena merasa tidak tega melihat penderitaan Hibiki yang terus-menerus. Kehadiran Tanya yang membawakan bekal lezat akhirnya menyelamatkan suasana, membuat Hibiki kembali bertenaga saat Cloud mulai menginstruksikan teknik memanah yang benar dengan tatapan yang sangat serius di sela latihan mereka. Hibiki yang baru mau istirahat justru dikejutkan pertengkaran hebat antara Cloud dan Aniki yang saling adu mulut karena merasa metode latihan mereka belum maksimal. Jewel langsung menghentikan keributan itu dengan sambaran petirnya dan menyuruh mereka semua segera berendam, meski Hibiki malah jadi salah tingkah saat harus berbagi uap hangat di dalam pemandian pria yang tenang. Sambil menikmati air hangat, Tanya mulai menggoda suasana, sementara Cloud bicara sangat tenang. Hal ini membuat Hibiki memberanikan diri untuk menanyakan misteri tentang masa lalu yang selama ini Cloud sembunyikan darinya. Mendengar kisah pedih tentang rumah Cloud yang hancur membuat Hibiki sangat terharu, hingga pipinya merona saat menyadari betapa besarnya arti kesetiaan yang diberikan oleh manusia serigala itu kepadanya selama perjalanan ini. Nani? Begitu mereka berdua ditinggal sendiri, pertahanan Lilian runtuh dan dia menangis sejadi-jadinya, membuat Hibiki hanya bisa terdiam membeku karena diliputi rasa bersalah yang sangat besar. Sambil menunduk malu karena sudah menangis deras, Lilian mencoba mendengarkan permintaan maaf tulus dari Hibiki yang berusaha keras untuk menenangkan perasaan adiknya yang sedang sangat terguncang karena rasa khawatir yang mendalam. Setelah menghapus sisa air matanya, Lilian memberikan minuman spesial buatannya sendiri kepada Hibiki dengan senyuman paling manis, seolah ingin memastikan bahwa sang kakak akan selalu selamat dalam perjalanan maut yang menanti. Hibiki langsung menenggak habis ramuan itu sambil tersenyum lebar, membuat Lilian yang tadinya cemas luar biasa, kini bisa tertawa lega melihat kakaknya sangat menikmati hasil racikan tangannya sendiri.
Sementara itu di pemandian air panas, seorang gadis elf sedang asyik berendam sambil menggerutu kesal karena waktu liburannya terpaksa terhenti akibat misi mendadak yang diperintahkan langsung oleh ayahnya. Namun ketenangan itu seketika hancur saat suara gedoran pintu yang sangat keras terdengar, membuat sang elf membelalak kaget karena waktu bersantainya diganggu paksa oleh para pelayan dari luar ruangan. Kira nekat menerobos masuk hingga membuat sang majikan berteriak jengkel karena privasinya diganggu secara kasar saat sedang asyik menikmati ketenangan di dalam kolam air panas tersebut. Amarah sang elf mendadak hilang saat melihat gaun pesta yang dibawa Gira, menyadarkannya bahwa misi berbahaya yang dia takuti sebenarnya hanyalah sebuah acara formal membosankan yang harus dihadirinya. Setelah momen amarah itu berakhir, Yvel mulai mengintai kelompok Hibiki yang baru saja menyadari bahwa peta hologram mereka mendadak lumpuh dan tidak bisa lagi mendeteksi keberadaan musuh di sekitarnya. Yvel pun menampakkan diri dengan senyuman manis yang licik, membuat Hibiki segera memindai statusnya, sementara Claude terus bersiaga dengan tombak di tangannya karena merasa ada sesuatu yang sangat janggal. Berkedok kagum pada kekuatan Claude, Yvel mulai meraba tubuh manusia serigala itu untuk meretas segel kekuatannya secara diam-diam, sementara matanya berkilat tajam penuh dengan niat yang sangat jahat. Hibiki yang tertipu pemindai langsung mengembuskan napas lega, tak menyadari bahwa Yvel baru saja berhasil menyelesaikan sabotase liciknya tanpa terdeteksi oleh sistem hologram canggih miliknya. Sambil memberikan petunjuk jalan palsu ke zona mematikan, Yvel bergegas pergi meninggalkan Lilian yang menatapnya penuh curiga karena merasa ada yang sangat aneh dengan sikap ramah dari wanita tersebut. Begitu peta aktif kembali, mereka pun tertipu untuk mengejar seekor serigala perak hingga ke tebing buntu tanpa menyadari bahwa mereka baru saja berjalan lurus masuk ke dalam perangkap maut. Akibat pembaruan peta yang mengerikan itu, dalam sekejap lautan serigala muncul dan langsung merobek leher Hibiki hingga pendarahan hebat, membuat Claude membeku saat melihat rekannya tumbang bersimbah darah secara tragis. Yvel yang melihat kejadian itu dari atas pohon langsung tertawa puas karena penderitaan Hibiki adalah kunci utama untuk memicu ledakan emosi Claude yang sedang sangat dia incar sejak awal. Di bawah kendali sang alfa, ribuan serigala memaksa Claude untuk bertarung membabi buta demi melindungi rekannya yang sekarat. Sementara Yvel hanya menopang dagu sambil menikmati kekacauan yang dia ciptakan sendiri. Keadaan semakin genting saat Lilian menyadari ramuan penyembuhnya mendadak tidak berguna, memaksanya mengeluarkan sihir cahaya sebagai upaya terakhir demi menahan nyawa kakaknya yang sudah berada di ujung tanduk kematian. Karena teriakan perintah itu, Lilian terpaksa memacu golem tanahnya untuk membelah formasi musuh dan membawa kabur Hibiki, sesuai dengan keputusan pengorbanan Claude yang memilih bertahan sendirian sebagai tameng hidup. Kengerian meledak saat Claude menyadari sang alfa tidak mengejar Lilian, membuktikan bahwa Hibiki hanyalah tumbal agar Claude bisa terisolasi sendirian tanpa bantuan siapapun di tengah kepungan maut. Yvel cuma bisa tersenyum licik melihat Claude yang makin terpojok sendirian, sementara Lilian langsung memacu golem singanya secepat kilat untuk membawa Hibiki sembunyi jauh ke dalam gua gelap demi keselamatannya. Pasukan serigala perak mulai mengepung gua itu dengan ganas, memaksa Lilian mengeluarkan pelindung angin sekuat tenaga saat sistem medis Hibiki mendadak muncul meskipun dia sudah benar-benar kehabisan seluruh tenaga sihirnya. Melihat Lilian yang mulai gemetar kelelahan, Hibiki langsung teringat pengorbanan Claude dan memaksakan tubuhnya bangkit sampai sistemnya meledak memberikan level up drastis karena tekadnya yang berhasil menembus batas kewarasan manusia normal. Setelah menenggak potion tambahan, Hibiki langsung memanggil Sacred Beast yang memicu ledakan petir biru luar biasa hingga membuat semua serigala di sekitarnya terpental jauh dengan pancaran aura yang sangat mengerikan dan mematikan. Di tengah kepulan asap, sosok suci Feratiano muncul dengan wujud dewa petir yang bikin pasukan serigala langsung ciut dan mundur ketakutan sebelum dia mengeluarkan deklarasi perang yang menggetarkan seluruh isi gua tersebut. Tapi yang bikin melongo, setelah mengaku sebagai Sapo-chan, wujud dewa itu mendadak menyusut drastis karena batas waktunya sudah habis, meninggalkan Hibiki yang cuma bisa menatap kecewa pada batasan sistem yang sangat menyebalkan. Hibiki nekat kembali demi Claude karena dia benar-benar tidak mau mengkhianati pengabdian tulus dari sang pengawal setianya itu. Lilian akhirnya setuju ikut berjuang kembali, dan tepat saat itu sistem mendadak memberikan skill penyembuh absolut legendaris yang deskripsinya sampai membuat Sapo-chan melotot tak percaya karena kekuatannya dianggap terlalu curang dan aneh.
Keajaiban penyembuhan itu bahkan sampai menumbuhkan busur suci dari tanah gersang, membuat Sapo-chan benar-benar menyerah pada logika dunia ini setelah melihat Hibiki memegang senjata dewa yang baru saja muncul begitu saja secara instan. Hibiki pun langsung bersiap menguji panah sihir barunya dengan penuh percaya diri. Dan satu tembakan percobaannya ternyata memiliki daya hancur luar biasa yang bikin Sapo-chan cuma bisa pasrah dan geleng-geleng kepala melihatnya. Sementara itu di dimensi lain, Dewa Sihir dan Dewi Hitam terus mengamati perjalanan Hibiki dengan serius, menantikan apakah tekad manusia ini benar-benar bisa mengubah takdir dunia yang sedang mereka pantau dari kejauhan. Sistem radar milik Hibiki tiba-tiba memerah memberi peringatan bahaya tepat setelah para dewa berhenti berdiskusi. Saat mereka menunggangi monster besar, wajah Lilian berubah cemas karena kawanan serigala perak mulai menyerbu. Mengikuti instruksi cepat dari Sapo-chan, busur kayu di tangan Hibiki mulai menyala kuning terang. Lilian sempat menoleh terkejut melihat energi besar itu terkumpul untuk melakukan serangan balasan yang sangat mematikan. Mata biru neon Hibiki menyala tajam saat sistem HUD di depannya mengunci 3 target sekaligus dengan akurasi absolut. Peluang tepat sasaran penuh sudah muncul, menjamin tidak ada satupun musuh yang lolos. Hibiki gemetar dan berkeringat dingin melihat daya hancur serangannya sendiri. Teacher langsung menegurnya agar segera fokus karena ancaman kawanan serigala perak tersebut masih belum benar-benar berakhir sepenuhnya. Lilian pun merespons dengan sabit angin hijau dan akar kayu yang melilit musuh hingga tak berkutik. Melihat sisa serigala musnah, Hibiki hanya bisa tersenyum canggung sambil kembali memacu tunggangannya masuk ke hutan. Namun kaki raksasa mereka terus melangkah masuk ke dalam hutan yang semakin gelap dan mencurigakan. Hibiki menoleh ke belakang saat menyadari kemunculan serigala berlian yang seolah sengaja memancing mereka ke jebakan. Dari kejauhan, mata kucing milik Anastasia menyipit serius sambil memperhatikan penderitaan mereka dari atas lembah. Wanita itu tersenyum licik karena rencananya untuk mengorbankan pasukannya demi kesenangan pribadinya berjalan sangat lancar. Pikiran Claude melayang ke masa lalu saat dia terkepung di tengah genangan darah rekannya. Anastasia terlihat sangat puas melihat kehancuran total yang dialami oleh sang satria malang tersebut. Lamunan itu buyar saat serigala di depannya menatap tajam, memicu kemarahan Claude hingga mendidih di tepi tebing. Sambil menyeret tombaknya, dia berlari kencang melakukan serangan membabi buta meski tenaganya hampir habis. Serangan panah Hibiki justru terpental sia-sia saat membentur perisai pelindung milik musuh yang sangat kokoh. Kucing putih itu hanya bisa menggeleng pasrah melihat serangan mereka tidak berguna sama sekali menghadapi lawan ini. Keputusasaan Hibiki memicu munculnya pilar pelangi misterius yang turun dari langit untuk melindungi mereka. Keajaiban ini muncul tepat waktu saat Hibiki sedang cemas memegang tubuh Claude yang benar-benar sudah hampir mati. Lilian memaksakan sisa mananya untuk menciptakan ledakan hijau masif demi melindungi teman-temannya. Dia langsung jatuh lemas karena seluruh energinya terkuras habis untuk menahan terjangan ganas dari musuh tersebut. Setelah mendapat sedikit waktu, Hibiki segera menggunakan analisis mata birunya untuk membedah status musuh. Dia pun menemukan adanya racun mematikan di tubuh Claude sambil menahan amarah yang sangat besar dalam dirinya. Sayangnya, upaya penyembuhan Hibiki terhenti karena muncul peringatan merah yang menunjukkan energi sihirnya sudah habis. Padahal dia baru saja tersadar sesuatu tentang Anastasia yang sengaja membiarkan Claude sekarat di medan perang. Hibiki pun memaksakan sisa tenaganya untuk memberikan penyembuhan darurat berupa cahaya emas ke tubuh Claude. Meskipun dia merasa sangat bersalah melihat kondisi Lilian, Hibiki tetap kecewa karena gagal memulihkan luka temannya sepenuhnya. Hibiki justru nekat membidik wajah monster itu dari jarak dekat, meskipun nyawanya sedang terancam. Dia bersiap membawa serigala itu mati bersamanya, karena seluruh garis pertahanan mereka sudah hancur total. Tepat sebelum taring tajam itu merobek leher Hibiki, tangan telanjang Claude tiba-tiba bergerak menahan rahang monster tersebut. Otot tangannya menegang hebat saat aura ksatria miliknya mulai bangkit kembali untuk melindungi sang tuan. Mata biru Hibiki mendadak menunjukkan pola HUD yang sangat kompleks saat identitas asli Claude akhirnya terungkap. Ternyata ksatria ini adalah seorang pahlawan sakti yang selama ini kekuatannya ditekan secara paksa oleh Anastasia. Claude melangkah dengan sangat tenang dan mulai memanggil senjatanya yang muncul dari kilatan cahaya di udara. Karena tugasnya telah kembali, sang pahlawan bersiap meratakan seluruh musuh yang tersisa tanpa ampun sedikit pun. Claude langsung memusatkan seluruh energinya menjadi sebuah tombak mematikan yang bersinar sangat terang. Bahkan, roh Anastasia ikut bergabung ke sana hingga membuat Hibiki benar-benar terkejut melihat kekuatan sedahsyat itu. Begitu targetnya terkunci rapat,
Cloud yang sudah melayang di udara langsung melesat turun sambil berteriak penuh amarah untuk menghantam perisai pelindung musuh dengan serangan pamungkas yang sangat mematikan. Akibat ledakan tadi, Hibiki sempat terhempas jauh sebelum akhirnya bangkit berdiri di tengah serpihan debu untuk memastikan kematian monster tersebut lewat layar sistem analisanya yang berwarna biru transparan. Saat Hibiki sibuk membaca data sistemnya, roh Anastasia mendadak muncul di belakangnya, sambil menatap Cloud dengan penuh haru karena kutukan jahat itu akhirnya benar-benar sudah musnah. Anastasia mengucapkan salam perpisahan terakhirnya kepada Cloud sebelum tubuhnya memudar menjadi cahaya indah, membuat Hibiki cuma bisa tersenyum girang melihat jiwa sang penyihir akhirnya bisa beristirahat dengan sangat tenang. Begitu mata Hibiki kembali normal, Cloud tiba-tiba bersujud di atas tanah sambil memohon ampun atas semua dosa masa lalunya yang selama ini dia simpan sangat rapat di dalam lubuk hatinya sendiri. Pikiran Cloud melayang ke masa lalunya saat Anastasia masih menjadi penyihir roh yang sangat baik, di mana mereka sering berdiskusi tentang cara mematahkan sihir jahat bersama seekor serigala raksasa. Setelah peristiwa tragis itu terjadi, lamunan Cloud buyar dan dia merasa dirinya lah dalang utama. Namun, Hibiki langsung marah besar sambil berteriak membela ksatria serigala itu. Hibiki langsung melempar senyum lebar untuk menegaskan kalau Cloud sama sekali tidak bersalah. Hingga akhirnya beban berat di hati ksatria itu runtuh dan dia mulai mengusap air matanya. Namun tak lama kemudian, efek pengurasan energi mendadak melumpuhkan Hibiki sampai dia langsung jatuh pingsan dan terkapar tak berdaya di atas tanah yang sangat berdebu. Sementara itu, adegan beralih ke alam surgawi di mana Chief God terlihat sedang duduk santai sambil berdebat dengan Dewi Sihir mengenai kekacauan yang baru saja menimpa dunia manusia. Underworld Goddess sempat datang untuk meminta maaf dengan ragu. Tapi bukannya serius menanggapi masalah, Chief God malah terus tertawa mengejek dan melontarkan candaan konyol yang sangat tidak pada tempatnya. Akibat celetukan tak difilter itu, Magic Goddess yang murka langsung meremas kepala bosnya tanpa ampun sampai sang dewa berteriak kesakitan. Padahal mereka sebenarnya masih harus menyelesaikan banyak urusan administratif. 2 hari telah berlalu sejak pertarungan maut itu berakhir, dan Hibiki masih saja terlelap sangat dalam karena seluruh energinya terkuras habis saat memaksakan diri membangkitkan wujud pahlawan terkuat milik Cloud. Tepat saat terbangun karena gonggongan Cloud, napasnya langsung tercekat mendengar peringatan sistem yang berbunyi nyaring soal beban fisik ekstrem akibat penggunaan skill langka yang nyaris merenggut nyawanya itu sendiri kemarin. Sementara Hibiki mulai memulihkan diri, di belahan dunia lain, Emilia terpaksa pulang ke kerajaan Elf karena panggilan mendadak ayahnya, dan langsung disambut atmosfer pesta meriah yang terasa sangat menyesakan baginya. Belum sempat bernapas lega, Emilia langsung mual ketika Verdelis mencegatnya sambil melontarkan rayuan murahan dan menatapnya dengan pandangan merendahkan yang sangat menjijikan bagi dirinya. Penderitaan Emilia makin bertambah saat sang raja naik ke podium untuk memulai pidato dramatisnya, mengumumkan bahwa kerajaan mereka baru saja menerima berkah suci yang luar biasa dari para dewa langit. Setelah Verdelis resmi dinobatkan sebagai pahlawan dengan cahaya yang menyilaukan mata, sang raja segera menunjuk pemuda-pemuda terkuat untuk membentuk ekspedisi besar guna memburu sosok Demon Lord yang sangat mengancam itu. Bak disambar petir di siang bolong, rahang Emilia jatuh seketika karena ia dipaksa masuk ke kelompok suci tersebut secara sepihak, padahal ia hanya ingin menjadi seorang petualang bebas tanpa aturan. Keadaan makin kacau saat Verdelis memanfaatkan riuh penonton untuk mengklaim Emilia sebagai calon istrinya, membuat gadis itu membeku saking tidak percaya dengan kelancangan pria tersebut di depan publik. Berbeda jauh dari drama politik para peri, kelompok Hibiki justru sedang memegangi perut mereka yang kekenyangan setelah menikmati pesta perayaan atas kemenangan besar dan kembalinya kesadaran pemimpin mereka itu. Di tengah suasana hangat itu, Hibiki tiba-tiba menatap langit dengan pandangan rindu dan menyatakan niat bulatnya untuk melakukan perjalanan panjang menuju Terra Dynas demi mencari jalan pulang ke dunianya dahulu. Karena tidak ingin kehilangan keluarga barunya, Hibiki bersikeras mencari cara agar mereka tetap bisa bersama, membuat mata Lilian berbinar senang, sementara Cloud hanya bisa terdiam mendengar ketulusan dari masternya. Tapi saat Cloud bertanya soal teknisnya, Hibiki justru tertawa polos dan mengaku kalau dia sebenarnya tidak punya rencana matang sama sekali untuk melakukan perjalanan sejauh itu ke depannya. Keluguan Hibiki justru dibalas dengan teriakan semangat dari Cloud yang sangat percaya kalau masternya itu akan selalu bisa mengubah segala kemustahilan menjadi kenyataan yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Cloud langsung berlutut dan bersumpah setia seumur hidup untuk mendampingi Hibiki, yang seketika disusul oleh dukungan penuh semangat dari Lilian yang sudah menganggap perjalanan ini sebagai petualangan yang paling berharga.
Runtuhnya gengsi Bene membuat tim ini resmi bersatu padu. Mereka pun sepakat untuk menjadikan Northern Dungeon sebagai batu loncatan pertama yang harus ditaklukkan sebelum mereka benar-benar menuju benua Terra Dainas. Di malam yang sama, rasa muak membuat Emalia nekat menanggalkan gaun mewahnya dan bersiap melarikan diri dari sangkar emas istana demi mencari kebebasan yang selama ini selalu dia impikan. Setelah berpamitan singkat pada pelayan setianya, gadis peri itu langsung melompat keluar jendela dan menembus kegelapan malam dengan satu tujuan pasti, yaitu menyusul Hibiki, sosok pria paling kuat yang pernah ditemuinya. Mengabaikan ancaman pembunuhan mematikan di luar sana, Hibiki justru sedang melamun santai saat Lillian menghampirinya untuk bernostalgia. Sementara Claude hanya diam menyimak dari kejauhan tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Pikiran Hibiki melayang ke masa lalunya saat ia menceritakan kenangan manis tentang keluarganya sambil menikmati teh, sementara Claude memasang wajah khawatir karena takut sahabatnya itu merasa kesepian di dunia asing. Lamunan itu buyar saat Hibiki menegaskan dengan senyuman hangat bahwa ia tak lagi merasa hampa, karena sekarang sudah memiliki teman-teman berharga yang selalu peduli dan melindunginya setiap saat di perjalanan. Suasana haru buyar saat si pria berotot mendadak histeris dan membungkuk penuh sesal karena merasa gagal melatih fisik Hibiki dengan maksimal selama masa petualangan mereka yang cukup melelahkan tersebut. Tepat saat pria itu makin bersemangat memamerkan otot bisepnya demi memaksa latihan ekstrem, Vene langsung bertindak tegas membekukan kepalanya dengan sihir es sebelum melemparkan senyuman elegan seolah tidak terjadi apa-apa. Akibat keberhasilan mereka mengalahkan serigala perak mematikan, Vene menyerahkan laporan misi beserta sekantong uang hadiah dalam jumlah sangat besar yang membuat rahang Hibiki seketika jatuh karena terlalu takjub melihat isinya. Karena sudah mengantongi modal melimpah, mereka mendatangi toko senjata milik Ajaratan yang menyambut rombongan pahlawan ini dengan gerakan meluncur dramatis serta bungkukan hormat yang terlihat sedikit mencurigakan bagi mata Hibiki. Hibiki sempat gemetar teringat masa lalunya saat Ajaratan mengendusnya. Namun sang manajer segera memutar sikapnya menjadi sangat profesional demi mengamankan pundi-pundi emas dari pelanggan kaya barunya agar tidak kabur begitu saja. Begitu masuk ke ruang pamer yang super luas, Lillian tampak menempel kagum melihat galeri senjata mewah. Sementara Hibiki berjalan gembira dipandu sang manajer untuk segera memilih perlengkapan pelindung yang cocok. Hibiki merasa bangga memakai tunik hijaunya, apalagi saat Lillian tiba-tiba berubah memakai kostum penyihir imut yang membuat penampilannya terlihat sangat menggemaskan di depan mata teman-temannya yang lain dengan sangat sempurna. Tapi senyum Hibiki mendadak hilang dan wajahnya menjadi pucat kosong saat mendengar total harga fantastis yang disebutkan Ajaratan. Padahal bagi Claude, nominal tersebut masih tergolong sangat murah untuk kualitas sebagus itu. Karena tak ada masalah dana, Claude segera memilih zirah dada dengan ukiran magis yang rumit serta sebuah tombak mematikan yang dirancang khusus untuk memanipulasi logam dan menghancurkan pertahanan musuh seketika. Hibiki diam-diam mengaktifkan skill penilaiannya, hingga matanya berbinar takjub melihat aliran energi magnetik yang sanggup membengkokkan pedang logam di sekitarnya dengan sangat mudah layaknya sebuah mainan kecil yang tak berarti apa-apa. Yang nggak disangka, Ajaratan malah makin bersemangat menceramahi betapa hebatnya kemampuan tersebut, hingga membuat Hibiki memasang wajah muak saat teringat kelakuan dewa utama yang dulu mengirimnya ke dunia ini tanpa penjelasan jujur. Di tengah lamunannya, mata Hibiki mendadak terbelalak kaget setelah menyadari sesuatu tentang sistem dewata. Sementara si pedagang rakus itu terus memepetnya dengan senyum licik agar ia mau segera membeli lebih banyak barang. Hibiki akhirnya menepis semua pikiran buruknya dan menyepakati penawaran dagang Ajaratan agar bisa fokus berlatih di hutan. Namun, sihir pengikat barunya justru membuat Claude terjerat rantai kutukan ungu yang menyiksa. Tak lama kemudian, pilar kuning meledak terang memunculkan seekor kelinci putih bergaya angkuh, yang bikin Hibiki melompat kegirangan penuh semangat sebelum akhirnya makhluk itu dipeluk erat dengan sangat gemas oleh anak-anak. Kelompok itu baru menyadari Claude tersiksa aura biru saat Hibiki terkesiap menatap ke belakang, hingga Bene si kucing putih datang memukul kepala mereka sambil mengomeli si kelinci yang hanya terkejut melihatnya. Claude mendadak diselimuti bara api oranye yang mengerikan, membuat si kucing terus mendesak kelinci agar segera melangkah maju merapal sihir penyelamatan meski dia terus saja menggerutu. Tangan sihir mulai menarik paksa rantai saat si kelinci mengerahkan tenaga maksimalnya, hingga ledakan sihir tingkat tinggi memancar dahsyat dan Claude menyadari kutukan yang menyiksanya perlahan-lahan mulai memudar sepenuhnya. Claude menunduk penuh rasa hormat mendalam, sementara Hibiki mengangkat sang pahlawan sejati di depan si serigala yang kembali membungkuk, sampai membuat kucing putih itu mengusap air mata sambil menangis lebay.
Setelah Hibiki membelai sayang hewan sucinya, cahaya teleportasi membawanya pergi seketika. Namun, seiring bergantinya musim, Cloud mendadak terkapar lemas dengan mulut terbuka karena Hibiki pun tak sanggup menahan panasnya cuaca. Wajah pucat serigala itu terlihat ketakutan setengah mati saat Hibiki berniat membotakinya. Beruntung, Bene langsung memunculkan tongkat sihir anggun demi menawarkan solusi sihir air yang jauh lebih masuk akal. Sihir pemadat membuat struktur es stabil hingga si serigala kegirangan memeluk guling es itu. Tapi suasana mendadak tegang setelah Tanya pingsan tak berdaya di lantai sambil memohon bantuan pendingin ajaib. Begitu Tanya berdiri kembali bugar dan cantik, Hibiki mulai memasukkan barang bawaan untuk mencari solusi permanen. Meskipun ia sudah memberi peringatan keras, kucing nakal itu tetap saja nekat menyusup masuk. Saat menyusuri jalanan kota yang gersang, Hibiki tertegun melihat Ajaratan tetap tampil elit tanpa keringat sedikit pun. Hingga si pedagang itu mulai pamer kehebatan jas eksklusif yang bisa menahan panas matahari. Setelah menyimak penjelasan Jewel soal bunga sihir rahasia di dalam buku material, Hibiki dengan wajah mantap langsung melangkah menembus batas hutan demi menuntaskan misi perburuan barang pusaka tersebut. Hibiki mulai menyusuri rimbunya hutan bersama Amane. Ia menjelaskan kalau perburuan ini adalah bentuk balas budinya karena Lilian sudah menyelamatkannya dengan tulus tanpa pamrih saat ia terluka parah tempo hari. Amane tersenyum menatap ketulusan Hibiki yang begitu memikirkan rekan-rekannya. Langkah mereka mendadak terhenti saat melihat hamparan bunga sihir putih yang menyala indah di balik rimbunnya pepohonan hutan yang sangat gelap. Begitu sampai di rumah, senyum Hibiki merekah karena disambut Cloud yang sudah bugar kembali. Rasa lapar langsung menyerang perutnya hingga ia membayangkan tumpukan camilan lezat yang sudah menunggunya di meja. Sambil menyeruput teh hangat, mereka asik mengunyah wafel manis dengan lahap. Momen tenang ini menjadi pengobat lelah paling ampuh setelah melewati bahaya maut kemarin. Lidah Hibiki keluh saat melihat status Lilian kini menjadi sage. Ternyata pengalaman maut kemarin sukses memicu lonjakan kekuatan sihir yang sangat luar biasa dan tidak pernah ia sangka sebelumnya. Karena tak mau kalah, kucing sihir itu mendesak Hibiki merapal mantra sampai tubuhnya diselimuti aura hijau terang. Ia pun ikut berevolusi ke level 2 dan mulai terbang melayang dengan bangganya. Akibat kekuatan barunya itu, si kucing makin sombong. Tapi Hibiki lebih fokus memberi Cloud jubah penyesuai suhu agar sahabat serigalanya itu tidak lagi pingsan kepanasan saat mereka harus bepergian jauh nanti. Lilian berputar riang mencoba ponco barunya. Tapi suasana mendadak buyar saat pria berotot muncul menantang duel dengan seringai yang terlihat sangat menyeramkan sekaligus konyol. Di sisi lain, Amane langsung melerai keributan itu dengan wajah datar karena sudah terlalu lelah. Mereka pun akhirnya naik kereta kuda untuk meninggalkan kota dan memulai babak baru petualangan mendebarkan. Namun di balik bayangan, sepasang mata ungu tajam milik Kyoko terus mengintai mereka dengan senyum tipis. Sementara itu, di sebuah desa terpencil, serangan mayat hidup mulai membantai warga sipil secara brutal. Setelah menebas para zombie dengan gerakan secepat kilat, Kyoko tetap terlihat tenang saat rekan ksatria lainnya mulai berdatangan untuk memastikan seluruh area desa sudah benar-benar aman dari ancaman makhluk mengerikan itu. Bulu kuduk merinding saat tahu mereka stalker fanatik Hibiki. Rombongan pahlawan ini ternyata terobsesi memburu sang pemuda ke timur dengan tatapan mata yang sangat haus. Tepat saat mereka berdoa demi keselamatan, Hibiki justru kembali dihadapkan pada monster aneh yang membuat Lilian berteriak ketakutan. Tampaknya kekacauan baru sudah siap menyambut petualangan mereka di depan sana. Cloud mendadak menggigil hebat di balik selimutnya sambil tergagap kedinginan di depan api. Sementara Hibiki justru tersenyum melihat serigala tangguh itu mendadak loyo karena perubahan suhu ekstrem. Hidungnya terasa gatal bukan main, sampai akhirnya Cloud menyemburkan bersin dahsyat yang membuat Lilian belepotan lendir kotor. Sebuah awal pagi yang sangat kacau tepat sebelum lagu pembuka dimulai. Tak lama setelah istirahat, Hibiki mulai mengintip mangsanya dari balik pohon saat ada monster anjing yang menggeram. Lalu dia dengan percaya diri melesatkan anak panah emas hingga musuhnya tumbang. Lilian sempat memuji aksinya, tapi Hibiki langsung menunjukkan wajah kecewa saat kereta kuda melintas dan Cloud menyuruhnya segera lanjut jalan tanpa sempat menunjukkan gaya pahlawannya lebih lama. Selama perjalanan, Cloud asik memberi ceramah soal latihan fisik tanpa menyadari kalau Hibiki di belakangnya sudah bersandar lemas dengan wajah pucat pasi menahan mual akibat guncangan kereta yang parah. Wajahnya sampai membiru dan akhirnya dia memuntahkan pelangi, memaksa rombongan berhenti di danau agar pemuda yang berjalan gonta itu bisa memulihkan isi perutnya yang sudah terkuras habis tak tersisa.
Niat cuci muka malah berakhir bencana saat air terbelah memunculkan slime. Bukannya menolong, Claude dan Lillian malah tersenyum iseng karena melihat ini sebagai ajang latihan dadakan bagi muridnya. Dengan tatapan pasrah, Hibiki terpaksa menyerbu monster kenyal hanya bermodalkan obor kaku. Sementara aura api menyala dari punggung Claude yang terus mengawasi gerak-geriknya dengan sangat ketat. Baru saja merasa senang bisa melawan, kepala Hibiki malah tertelan slime biru sampai dia kehabisan napas dan berhalusinasi melihat peri cantik serta momen makan malam hangat yang sangat nikmat. Enggan mati konyol, tangan pemuda itu tiba-tiba membara merah dan memanggang monster di kepalanya, membuat gerombolan slime lain ketakutan melihat kekuatan api yang baru saja bangkit secara tidak sengaja. Saat Lillian berdiri tegang, Hibiki malah membidik udara dengan angkuh. Namun ia berakhir melongo sebal saat mantranya gagal dan harus ditimbang kembali oleh sang guru karena merasa mual lagi. Setelah badai lendir itu reda, mereka akhirnya bisa duduk bersimpu dengan tenang sambil memanggang daging beraroma gurih, membuat Lillian dan kucing peliharaannya sampai menjulurkan lidah karena sudah sangat lapar. Sambil berjoget riang karena lapar, Lillian menyambut lentera fungsional dari sihir Hibiki yang tersenyum puas menutup malam di bawah langit hitam legam dengan suasana yang sudah kembali terasa sangat damai. Setelah mual Hibiki hilang dan suasana sudah tenang, Claude mulai menjelaskan ngerinya penjara Terra Denas yang bikin nyali pemuda itu langsung ciut seketika sambil mengangguk panik membayangkan maut yang mengintai. Untungnya sang satria serigala berjanji bakal menjamin keselamatannya asalkan dia mau terus berlatih keras tiap hari. Sementara Lillian sudah tidur mendengkur dengan nyenyak tanpa beban sedikit pun di samping tempat mereka mengobrol. Tak lama setelah Claude pamit tidur, Hibiki yang sedang merenung di bawah taburan bintang mendadak dikagetkan oleh layar sistem Sapo-chan yang memberikan pemberitahuan hadiah berupa kemampuan sihir baru hasil pertarungan sebelumnya. Ketenangan mereka hancur seketika saat gerombolan warga mencegat kereta kuda. Sambil berteriak histeris soal invasi mayat hidup yang sudah mengepung seluruh wilayah pemukiman mereka dengan sangat brutal. Di tengah kepanikan itu, seorang warga menyebut ada petualang wanita hebat yang berjuang sendirian menahan gempuran zombie. Hal yang membuat Claude langsung mengelus dagunya sambil mempertimbangkan skala kekuatan musuh yang sebenarnya. Walau awalnya ingin mencari rute aman demi keselamatan, Claude akhirnya luluh juga saat melihat tatapan mata memelas Lillian yang ingin menolong warga. Hingga mereka pun memutuskan untuk putar arah masuk ke desa. Begitu masuk ke wilayah desa yang sepi itu, Claude malah terlihat sangat bersemangat karena berencana menjadikan medan tempur penuh zombie tersebut sebagai arena latihan tempur dadakan untuk mengasah kemampuan bertarung sang murid. Namun saat bersiap siaga menghadapi serangan horor, ketegangan mereka malah pudar seketika karena cuma menemukan anjing mayat hidup dengan mata oranye yang terjebak konyol di dalam sebuah lubang galian misterius milik warga. Akibat kecerobohan Hibiki yang menginjak banyak ranjau, Claude pun meledak amarahnya tepat saat seorang petualang rubah pirang bernama Fauna muncul sambil memanggul balok kayu raksasa di hadapan gerombolan mayat hidup yang mendekat. Fauna mengeluh nasib apesnya sambil menatap lesu ke arah anak-anak. Sementara Claude mulai menaruh curiga dan menginterogasi alasan sebenarnya kenapa wanita pirang itu masih tetap nekat bertahan sendirian di tempat yang berbahaya. Fauna menuntun mereka ke area makam sambil memperingatkan bahwa gerombolan zombie di sana dikendalikan oleh otak militer yang punya taktik tempur sangat cerdik dan mematikan bagi siapapun yang berani mendekat. Begitu ditarik paksa keluar dari lubang galian itu, Hibiki justru harus menahan malu karena sistem Sapo-chan malah mengejeknya dengan gelar konyol sebagai ahli spesialis masuk perangkap jebakan paling payah sepanjang sejarah petualang. Iba melihat rekannya yang payah, Fauna akhirnya memberikan kursus kilat pendeteksian tanah untuk memindai anomali di sekitar agar rombongan mereka bisa berjalan dengan aman hingga tiba tepat di depan bangunan gereja tua. Begitu sampai di sana, rahang mereka jatuh melihat kawanan zombie sudah mendobrak masuk ke gereja. Lillian bergegas memanjat tangga menara bersama Claude, sementara Hibiki dan Fauna mati-matian menghajar mayat hidup di halaman. Dari puncak menara, Claude melepaskan panah sihir cahaya untuk membantu rekan di bawah. Namun, bulu kuduk mereka berdiri saat lonceng tiba-tiba berdentang sendiri, meski tak ada siapapun yang menarik talinya. Di kejauhan, Kyoko tersenyum sinis sambil memantau mereka lewat cermin ajaibnya. Dia sengaja memperkuat aliran sihir tersebut hingga membuat telinga Claude dan Lillian terasa seperti ditusuk jarum tajam yang sangat menyakitkan. Tak mau kalah, Claude mengaktifkan skill mata ahlinya untuk memindai seluruh dinding menara. Dia yakin ada anomali tersembunyi di balik ilusi yang terus menyiksa pendengaran mereka. Hasil pindaian Claude memaksa cermin terkutuk itu menampakkan wujud aslinya yang diselimuti api ungu.
Kyoko pun terperangah ngeri saat menyadari bahwa lawan di menara itu bukanlah petualang amatir yang bisa diremehkan. Cloud akhirnya paham kalau sumber suara lonceng berasal dari cermin itu, namun Lilian masih mengerang kesakitan. Sementara di bawah, napas Fauna mulai memburu karena harus terus menahan gempuran zombie liar. Meski sempat mengejek dan merasa ingin menyerah, Fauna tetap pasang badan demi memberi waktu. Claude langsung menarik busur panahnya sekuat tenaga, namun matanya terbelalak saat tembakan cahayanya justru memantul sia-sia. Tak mau gagal lagi, Claude dan Lilian segera menyatukan kekuatan sihir mereka. Kombinasi serangan mematikan ini melesat cepat untuk menghancurkan penghalang pelindung pada cermin milik Kyoko. Hancurnya cermin itu membuat seluruh zombie di halaman langsung ambruk tak bernyawa ke tanah. Claude segera menggendong Lilian yang lemas untuk turun, sementara Fauna menyambut mereka dengan napas yang lega. Suasana seketika berubah meriah saat warga desa bersorak gembira merayakan kemenangan mereka. Fauna menunjuk Claude sebagai pahlawan utama, membuat pemuda itu hanya bisa menunduk malu sambil menggaruk kepalanya yang gatal. Di tengah keceriaan Fauna bermain bersama anak-anak desa, Hibiki justru berdiri mematung sambil menatap langit. Dia merasa ada yang janggal karena serangan mayat hidup semasif ini pasti punya dalang misterius. Setelah urusan desa selesai, Fauna pun mengucapkan selamat tinggal kepada rombongan Hibiki. Claude hanya bisa membuang muka saat si rubah itu melontarkan candaan genit sebagai salam perpisahan sebelum mereka melanjutkan petualangan. Jauh di dalam hutan, Kyoko duduk menyendiri sambil menatap api unggun dengan senyum yang sangat mengerikan. Dia sudah menandai Claude sebagai target utama yang harus segera disingkirkan dari muka bumi.